Selamat malam, Asya. Di sini udah malam. Kalau di Arab kira-kira jam berapa nih? Di Arab jam 4:30, jam Oh, 4.23. oke, Iya, masih sore ya di Arab. masih Beda, sore. Iya, beda selamat waktunya berapa sore. jam nih? Kalau dari Arab itu 4 jam, jadi duluan Indonesia. Iya. Oke, sebelumnya Iya. aku kenalan dulu ya. Di sini aku Sherina Francis Matakena sebagai mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi ya, tepatnya konsentrasi marketing komunikasi. Mau menjalankan tugas mewawancarai Asya terkait eh, berita COVID-19 yang ada di negara Asia nih. Boleh Asya sekarang perkenalan dulu mungkin. Iya. Oke. Assalamualaikum. Halo. Nama aku Asya Nabila Ramadhani. Aku dari Sekolah Indonesia Riyadh dan tinggalnya sekarang di Riyadh, Arab Saudi. Dan aku sekolahnya di Sekolah Indonesia Riyadh. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, Sekolah Indonesia Oke. Riyadh itu berarti perkumpulan orang-orang Indonesia gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Uh, Bisa juga ada orang yang keturunan bisa. Jadi misalnya mamahnya Indonesia, bapaknya Arab, itu juga bisa. Ada murid yang gitu. Oke, berarti macam-macam tuh ya. Dari Sabang sampai Merauke masih ada tuh di Iya, situ ya kan? Oke, kita mulai ada, masuk ke ada. sesi tanya jawab sekarang aja ya, Asya. Aku mau Oke. tanya-tanya terkait COVID-19 yang ada di negara Arab Saudi. Yang pertama tuh keadaan pertama kali di Arab Saudi ketika adanya COVID-19 tuh gimana tuh? Oke, kalau di Arab Saudi sendiri kan termasuk awal-awal tuh masih nggak langsung drastis gitu penaikannya. Jadi masih dikit dulu. Jadi lumayan telat sih. Jadi apa namanya nggak terlalu langsung, kan biasanya yang lain tuh udah kena duluan. Jadi di Saudi ini masih reda, masih normal. Jadi tapi lama kelamaan naik 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 makin naik gitu. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah reda lagi. Udah mulai menurun ya. Iya, Oke, udah oke. turun banget sih Pertama nilai kali ininya. yang Asia rasain sebagai seorang pelajar nih, tuh gimana sih tiba-tiba gitu kan ada COVID-19 yang ibaratnya bisa dibilang tuh kayak nyetopin aktivitas gitu, apalagi di sekolah gitu yang biasanya hektik tiba-tiba Iya. stop tuh gimana tuh rasanya? Iya pasti sih kaget banget kan tiba-tiba kayak gini kan nggak pernah kan sebelumnya kayak gini tuh apa namanya kayak wah aja gitu, aneh aja gitu rasanya tuh kayak ya gitu. Jadi masih belum terbiasa juga awal-awalnya. Kan biasanya juga di sekolah kayak suka ada apa namanya kan kita tuh di sekolah luar negeri tuh biasanya ada tampilan jadi memperkenalkan budaya. Nah, Oke. itu tuh suka ada acara-acara. Jadi kita suka mempersiapkan. Tapi sekarang tuh jadi udah nggak ada gitu. Jadi kayak udah langsung sepi gitu. Acaranya udah nggak ada. Jadi juga sekolahnya juga tiba-tiba udah jadi ke PJJ. Jadi tapi lama-lama sih makin ini sih, makin terbiasa. Tapi awal-awal sih memang kaget, kaget banget. Ya, karena pertama kali gitu kan shock gitu. Iya, Berarti otomatis iya, uh-uh. dari COVID-19 ini ada dampak ke sosial dan budayanya ya. Sosialnya itu mungkin Iya yang Asia pasti. rasain udah gak bisa jarang ketemu Iya, teman-teman. Terus di yang bagian budayanya yang tadi Asia bilang tadinya ada hmm. penampilan-penampilan festival kebudayaan mungkinnya di KBRI atau Iya, gimana itu? benar. Uh, Biasanya tuh kita nyewa kayak ada istiroha atau ada tempat ballroom gitu. Uh, Ya, jadi nyewa di situ. Jadi kita memperkenalkan budaya-budaya. Dan biasanya orang-orang asing melihat secara langsung gitu. Cuman kan sekarang udah nggak bisa. Jadi gitu. Cuman kemarin sempat dilaksanakan tapi online. Iya. Oh, dilaksanakan, oh tetap online Iya. berjalan ya, tidak menghalangi Iya, apapun lah berjalan. ya kan. Wih,
Mantap, mantap. Tidak. Oke, tadi kan udah bincang-bincang tentang apa nih yang dirasain, terus gimana dampaknya juga tadi udah bilang. Terus untuk media pemberitaan dari COVID-19 sendiri nih, yang Asia pilih itu misalnya dari televisi kah, atau media online kah, atau YouTube, atau Line, atau apa? Eh, Kalau Asya sih pastinya sosial media ya, soalnya Asya udah nggak nonton TV lagi di sini. Oke. Ya, jadi pasti milih sosial media dan di sosial media itu kan ada Instagram. Nah, di Instagram itu, jadi di sini ada account namanya Saudi News. Nah, di situ kayak ngasih tahu informasi tentang apa aja sih sebenarnya. Nggak cuma COVID, tapi COVID juga. Jadi informasinya tuh update terus. Jadi setiap hari ada, dan informasi-informasi lainnya juga ada di situ. Jadi bisa terus update. Tuh. Oke. Berarti nggak cuma berita COVID-19 doang, berarti seluruh berita yang ada di Arab ada di Instagram atau akun Iya, tersebut ya. Wih, boleh tahu nggak sih iya, kenapa Aisyah iya milih benar. Instagram? Karena kan sekarang media sosial banyak banget ya, ada mungkin TikTok atau eh, YouTube atau Facebook, Twitter mungkin. Kenapa tuh Aisyah milih Instagram? Iya, karena Asya lebih sering main Instagram sih sebenarnya. Oke. Asya nggak terlalu sering main kayak Twitter gitu-gitu. Jadi lebih sering buka Instagram, ya jadi nge-follow-nya di Instagram. Sebenarnya ada juga di Twitter, cuman bisa pilih di mana aja sih sebenarnya. Benar. Kita Hmm. kita tim Instagram. Iya. Kebetulan kakak juga tim Instagram. Oke, pertanyaan selanjutnya, eh, kebijakan apa atau ada peraturan dari pemerintah dan KBRI di Arab Saudi mengenai COVID-19 ini nggak? Pasti ada gitu kan, yang kira-kira tuh Iya. beda gitu dari biasanya. Kan biasanya kita kebijakannya jaga jarak, menggunakan masker gitu. Kira-kira di Arab Saudi apa sih yang membedakan peraturan atau kebijakannya gitu? Kalau peraturan itu awal-awal tuh masih biasa, cuman karena tiba-tiba makin marah kan angka yang terjangkitnya, jadi di setiap toko diwajibkan untuk mempunyai apa termogan, ya. Oh. Jadi mempunyai termogan di setiap toko, mau toko besar mau toko kecil. Dan setiap masuk toko pelanggannya harus menggunakan masker. Jadi nggak boleh masuk kalau yang nggak pakai masker. Jadi Wow. setiap toko tuh harus di-scan dulu setiap masuk gitu. Dan di beberapa toko besar kayak misalnya supermarket gitu menyediakan sarung tangan Oh. gitu. Jadi kita belanjanya menggunakan sarung tangan dan trolinya. Jadi ada beberapa supermarket yang ada orangnya gitu. Trolinya dibersihkan dulu sebelum dikasih ke pelanggannya. Oh. Jadi ada yang menjaga gitu. Jadi keamanannya sih lumayan aman ya di sini. Dan Ketat banget dari ya. KBRI sendiri sih, iya, dari KBRI sendiri sih menghimbau bagi warga-warganya, warga-warga ekspatriat di Saudi, terutama di Riyadh. Jadi kayak harus pakai masker gitu-gitu sih, social distancing. Kira-kira Asia masih ingat nggak nih eh, maraknya COVID-19 di Arab dan kebijakan atau peraturan tersebut keluarnya pada tanggal berapa nih? Atau bulan apa gitu? Kalau tanggal sih kayak itu tuh di bulan Maraknya tuh di bulan kayak Juni, enggak sih, Juni masih masih reda lumayan. Kayak di Juli Agustus sampai Juli Agustus itu tuh lumayan marak, dan di situ kita sampai disuruh untuk apa namanya tuh jadi kota kota Riyadh ini, wilayah Riyadh ini 24 jam lockdown. Wow. Nah Oh, iya, 24 oh jam sempat lockdown. terjadi lockdown ya di Arab. Ya. Jadi lockdown-nya bermacam-macam, ada yang 24 jam lockdown, terus Oke. ada juga lockdown yang per wilayah, jadi wilayah yang ini nggak boleh datang ke wilayah yang satunya lagi. Jadi ada juga yang lockdown provinsi, jadi yang dari Riyadh nggak boleh ke Mekah, nggak boleh ke Jeddah gitu, sempat. Kalau boleh tahu Asia, tempat tinggal Asia nih ngerasain lockdown yang mana? 24 jam kah? Atau wilayah kah? Atau gimana? Nah,
Iya, semuanya sih, semuanya ngerasain. Wow. Jadi sempat 24 jam sempat 24 jam juga, jadi benar-benar nggak boleh keluar. Cuman itu nggak sampai kayak seminggu nggak boleh. Jadi kayak cuman, paling lama 2 hari, jadi nggak keluar sama sekali, gitu. Waduh. Cukup tegang ya. Pembahasannya udah lumayan agak tinggi gitu Lumayan ya iya kan. iya. Oke. Eh, Kalau dari Asia sendiri nih, sebagai seorang pelajar, ada nggak sih tips and trick buat mengisi waktu luang gitu di kalau COVID-19 ini? Kan tadi kita pembahasannya udah kayak, aduh berat banget gitu kan, COVID-19, kebijakan segala macam. Nah, Iya. dari Asianya punya tips and trick nggak nih buat eh, pelajar atau mahasiswa atau orang-orang yang lagi ngerasain COVID-19 ini? Iya. Pastinya kalau orang Indonesia kan identik, suka ngakalin ya. Jadi kita ngakalin, kalau misalnya kan kita tuh, apa namanya, remaja itu suka nongkrong ya. Kalau kita pelajar-pelajar remaja ini suka nongkrong. Nah, nongkrong itu kan biasanya kayak nonton film, nonton bioskop. Nah, kalau di Covid kayak gini kan nggak boleh, jangan. Iya, Nah, daripada kita sendirian, nggak bersosialisasi sama sekali, mending kita nobar. Jadi kita bisa kayak nobar online gitu. oke. Ya, jadi bisa nobar online kayak kita nonton film kayak di bioskop cuman di rumah. Kita pakai selimut sendiri itu lebih enak. Iya, tetep sama teman nontonnya bareng, cuman ya masalahnya sih jaringan. Dan kalau misalnya kita bisa mengisi waktu kan juga Kakak mahasiswa kayak inisiatif, belajar materi atau, materi yang nggak sempat masuk pas gurunya nerangin gitu bisa, atau belajar-belajar hal lain kayak belajar apa, bahasa bisa, Oh, bener. kayak Bener-bener. belajar hobi baru, iya. Jadi lebih eh, kreatif ya di masa pandemi ini kan, Iya, walaupun heeh, online ya, tetap nggak ada batasannya tetep gitu, iya, tetap jadi gitu ya kan. tetep bisa aja, Aktivitas apapun biasanya cuman bisa. emang medianya aja yang kita ganti, yang biasanya Iya, kita tatapan langsung, ini kita pakai media sosial atau media lainnya, mhm. aplikasi tadi buat nonton online yang tadi Asia sebutin ya kan. Iya. Eh, Mau nanya lagi nih, ada nggak tips dari Asia, tadi kan buat ngisi waktu luang, sekarang buat menjaga kesehatan. Kira-kira dari Asia tuh, Asia minum vitamin kah atau ada konsumsi khusus atau olahraga atau seperti apa? Boleh dijelaskan. Iya. Kalau Asia sendiri sih sebenarnya kan karena di sini memang, ketat mungkin ya. Kan karena di sini juga, agak beda di Indonesia, jadi Asia tuh keluar tuh dulu awal-awal tuh pakai sarung tangan, karena memang lumayan lumayan parno. Tapi sekarang udah enggak. Jadi cuman tetap menjaga aja, kalau misalnya kan kita di luar itu kayak bisa aja megang apapun dan kita nggak tahu kan ada apa aja Betul. di tangan kita. Bisa ada bakteri, bisa ada virus, mungkin aja ada corona kan nggak tahu. Dan sebaik mungkin kalau kita di luar rumah, jangan megang muka ataupun apalagi mata, hidung, mulut. Dan, ya, jadi kalau hasil mungkin keluar rumah tuh ya tangan. Jadi sebelum cuci tangan, sebelum pulang ke rumah itu nggak megang dulu. Belajar kemana-mana. Jadi sebelum megang pintu atau apa, keluar dipakein hand sanitizer dulu dan pulang pergi cuci tangan. Itu sih yang udah pasti, gitu. Jadi 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 lebih ketat ya kebersihannya. mhm mhm, iya. Eh, dari Iya, Asia sendiri nih, ada nggak nilai positif yang Asia ambil atau Asia dapat dari COVID-19 ini, adanya COVID-19 ini? sebenarnya nilai positifnya juga banyak sih sebenarnya. Kalau kita bisa kulik-kulik lagi, kayak misalnya nih, Asia kan sebenarnya orangnya dulu nggak terlalu ini banget ya, kayak Asia tuh alhamdulillahnya kalau misalnya apa-apa tuh suka cuci tangan, jadi nggak terlalu kaget. Cuman kalau yang hand sanitizer gitu-gitu tuh nggak. Jadi Oke. Asia tuh nggak terbiasa sama itu. Tapi karena adanya corona jadi terbiasa. Jadi kayak udah sering melakukan jadi kayak kebiasaan. Jadi kalau misalnya udah nggak ada corona lagi, insya Allah masih
sering cuci tangan gitu-gitu. Jadi bisa concern lagi sama kesehatan sih. Dan kayak apa namanya, lebih menyadari kalau kesehatan itu penting banget, Tuh. gitu sih. Iya. Dari Asia nih, boleh kasih pesan nggak buat kita semua yang lagi menghadapi COVID-19, entah itu pesan menjaga kesehatan, kebersihan, atau apapun itu, boleh deh, silahkan. Iya, Kak Sherina, boleh diulang tadi agak Oke, iya. tadi koneksinya agak ini ya. Iya, Uh, agak Asia iya. punya pesan nggak nih buat kita semua, entah itu pesan buat kesehatan, menjaga kebersihan, atau apapun itu yang sedang kita hadapi di COVID-19 ini? Iya, pastinya kan COVID-19 ini kan kita hampir semua dunia itu merasakan ya. Betul. Jadi ya jangan merasa sendirian aja sih. Jadi kita semua kan fight bareng-bareng gitu istilahnya. Dan jangan ya kita coba berusaha. Ini pesan buat Tasya juga sih. Bersyukur di setiap keadaan. Jadi mau apapun keadaannya kayak misalnya COVID atau enggak COVID atau lagi apapun tetap bersyukur. Dan ya jangan lupa kita tetap sama-sama sih ngelewatin ini. Oke. Gitu. Juga Uh, jangan lupa kesehatannya dijaga. iya, Jangan betul bandel. banget. Betul. Karena mengingat Iya. emang lagi marak-maraknya sekarang, mungkin di Indonesia juga sekarang lagi ada penambahan kasus terus ya kan. Iya. Jadi kita sama-sama saling menjaga aja gitu. Aku mau ucapin terima kasih buat Asya udah mau meluangkan waktunya, mau bersedia diwawancarai juga. Makasih banyak. Semoga kita sama-sama bisa Sama-sama, Kak ngelewatin Sisi. COVID-19 ini, bisa Amin. sekolah offline lagi dan kuliah online lagi ya kan. Amin. Sering Iya. ketemu sama teman-teman lagi gitu ya kan. Jadi kita Iya, udah lama bisa nih. bersosialisasi lagi. Terus Iya. budaya dari yang tadi Asia bilang gitu kan, bisa dilakukan secara offline Bisa lagi biar bisa lebih seru dilaksanakan ya. lagi, iya. Iya betul. Berarti Asia lebih Amin. pilih offline ya daripada online seperti ini. Iya, bisa dibilang. Cuman online juga enak sih, seru. Oke.